Oke, terima kasih yang masih setia bersama Mimin. Ya, oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2201 sampai bab 2205. Ye Chen juga mengetahui bahwa meskipun Anjia terkena krisis hari ini, identitasnya jelas menjadi fokus perhatian Anjia. Dengan kekuatan keluargaan, jika mereka benar-benar mengikuti petunjuk untuk menyelidiki, apakah mulai dari Gu Qiuyi atau Fei Kexin, hanya masalah waktu sebelum mereka ditemukan. Oleh karena itu, yang harus saya lakukan bukanlah mencegah Anjia diselidiki, tetapi mencegah Anjia diselidiki atau bahkan berani menyelidiki. Jadi, dia berkata kepada Fei Kexin, setelah mengirim keluargaan ke tempat yang aman, saya harus menjelaskan, oh tidak, saya harus memperingatkan mereka untuk tidak mencoba menyelidiki identitas saya dalam bentuk apapun, katakan saja saya adalah orang yang sopan, tidak, saya ingin dikenal, dan saya tidak suka diselidiki. Jika tidak, Anda akan menanggung konsekuensinya. Fei Kexin ragu-ragu sejenak, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dengan cepat melepaskan gagasan itu, dan berkata tanpa daya, saya mengerti, Tuan Ye, jangan khawatir, ayo. Ye Chen memandang Yuan Zixu lagi dan berkata dengan serius, Tuan Yuan, saya akan berterima kasih atas kerja keras Anda malam ini. Yuan Zixu tersanjung dan berkata, Tuan Ye, Anda sangat sopan, terima kasih telah menghormati saya pasti akan memenuhi kepercayaan besar Anda. Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Chen Duoduo, Duoduo, tugas Anda sekarang adalah tidak membiarkan apapun mempengaruhi konser Nanan. Setelah konser selesai, luangkan waktu untuk menghubungi keluarga karyawan yang meninggal. Beri mereka pensiun yang cukup dan uang tutup mulut untuk mencegah mereka mengungkap masalah ini. Apakah Anda mengerti? Chen Duoduo berkata dengan ragu-ragu, Tuan. Iya. Bagaimana jika ada anggota keluarga yang tidak setuju dan bersikeras meminta penjelasan? Ye Chen berkata dengan serius, setiap orang akan diberikan 10 juta dolar AS. Saya akan membayar uangnya, pada saat yang sama. Saya akan menjelaskan kepada keluarga mereka bahwa mereka memiliki hubungan yang kuat. Mereka juga dapat menghubungi polisi mengenai masalah ini, tetapi pada dasarnya tidak mungkin bagi polisi New York untuk melakukannya untuk mereka. Mereka mencari keadilan, dan jika mereka memanggil polisi, kemungkinan besar mereka akan memancing balas dendam dari orang-orang di belakang layar. Ini tidak sensasional, lagi pula, keganasan organisasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka bahkan tidak memandang rendah orang-orang yang tinggal di Anjia. Ini korban bahkan kecil kemungkinannya mereka akan menganggap serius keluarga korban. Pada titik ini, Ye Chen berhenti sejenak dan melanjutkan, saya tahu bahwa apa yang saya katakan sedikit tidak manusiawi dan bahkan kejam, tetapi ini juga merupakan situasi yang paling realistis. Bagi mereka, pembunuhnya terlalu sakti. Mereka seperti memukul batu dengan telur. Jadi solusi terbaik adalah mendapatkan kompensasi yang besar dan menjalani kehidupan yang baik. Bagi mereka yang menginginkan keadilan, saya yakin keluargaan pasti akan melakukannya di masa depan. Aku akan mendapatkannya kembali untuk mereka. Jika keluargaan tidak memiliki kemampuan, maka aku, Ye Chen, pasti akan mendapatkannya kembali untuk mereka. Pada saat ini, nada suara Ye Chen tegas dan sikapnya tidak tergoyahkan. Chen Duoduo melihatnya di matanya dan tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Saya merasakan gelombang kekaguman. Saat ini, mendengar kata-kata Ye Chen sangat menyemangatinya. Jadi dia segera berkata, baiklah Tuan Ye, saya akan berkomunikasi dengan keluarga mereka setelah pertunjukan selesai. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, selain itu, mereka dapat mengambil kembali jenazah korban dan menguburkannya dengan bebas. Jika ada staf yang datang dari Tiongkok, kami akan membayar untuk membantu mereka mengangkut jenazah atau abunya kembali ke negara tersebut. Jika keluarga mereka bersedia datang ke Amerika Serikat, kemudian mengganti semua biaya dan meminta kerabat mereka untuk datang dan mengambil almarhum,
Lalu Anda memberitahu mereka untuk saya bahwa mereka akan menyimpan uangnya terlebih dahulu. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka dalam waktu 3 tahun, mereka dapat mengungkap hal ini masalah kapan saja. Beritahu dunia. Oke. Chen Duoduo setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan menjelaskannya kepada semua keluarga korban." Oke. Ye Chen mengangguk dan memandang Fei Kexin dan Yuan Zixu berkata kepada beberapa orang, "Aku serahkan sisanya padamu, aku akan kembali ke kotak dulu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen membungkukkan tangannya ke arah mereka berdua, berbalik dan berjalan kembali. Ketika Ye Chen kembali ke kotak, penampilan Gu Qiuyi masih berlanjut di luar jendela Prancis, dan Xiao Churan juga sedang tidur nyenyak di sofa di sebelahnya. Ye Chen tidak terburu-buru membangunkan Xiao Churan, tetapi dengan lembut mengangkatnya dan membiarkannya bersandar di bahunya. Lalu dia duduk tak bergerak di sofa, sambil melihat ke arah Gu Qiuyi di atas panggung, menggunakan energi spiritualnya untuk merasakan situasi di kamar sebelah. Saat ini, suasana hati keluargaan telah mencapai titik terendah. Setiap orang sangat sedih dan tertekan. Orang yang paling terpukul adalah paman ketiga Ye Chen, An Zaonan. Dia tidak tahu mengapa istrinya menjadi anggota geng tersebut. Sebagian besar pandangan dunianya tentang keluarga dan cinta telah runtuh saat ini. Putrinya masih tenggelam dalam haru atas kematian ibunya dan tidak bisa melepaskan diri. Untungnya, kakak iparnya An Youyu memeluknya dan menghiburnya. Seorang Kai Feng, yang memiliki kepribadian paling mirip dengan lelaki tua itu, mengepalkan tinjunya dan tubuhnya bergetar hebat. Setelah hening lama, dia membuka mulutnya dan berkata kepada semua orang, "Aku baru saja memikirkannya dengan hati-hati, malam ini seharusnya menjadi pertama kalinya dalam 10 atau 20 tahun terakhir seluruh keluarga kita berkumpul sepenuhnya di tempat selain Anjia, kecuali Zidong yang tidak datang, kecuali hampir semua orang ada di sini." Orang tua itu mengangguk sedikit dan menghela nafas. "Bahkan ketika kami datang ke sini, kami naik 2 pesawat karena kami takut sesuatu akan terjadi pada keseluruhannya. Keluarga bersama. Kali ini benar-benar terjadi, terlalu ceroboh." Wanita tua itu menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. "Ini semua salahku. Akulah yang menyarankan agar aku datang untuk menghidupi putriku. Lagi pula, dia baik terhadap keluargaan kami." Seorang Chongqiu buru-buru berkata, "Bu, bagaimana saya bisa menyalahkan ibu? Nanan memang sangat baik kepada keluarga kami, dan wajar saja jika kami datang untuk mendukungnya. Hanya saja kami telah hidup terlalu nyaman tahun-tahun ini, dan kesadaran risiko kita menjadi semakin lemah. Kali ini, sejak jika Anda dapat melarikan diri secara kebetulan, Anda akan belajar dari pengalaman dan meningkatkan pekerjaan keselamatan Anda ke tingkat tertinggi. Saya yakin situasi serupa akan tidak terjadi lagi di masa depan." Lelaki tua itu memegang tangan wanita tua itu dan berkata dengan serius, "Chongqiu benar. Ini bukan salahmu. Ini salahku karena ketiga putramu dan aku tidak mempertimbangkan hal ini secara menyeluruh." An Kaifeng berkata pada saat ini, "Ayah, ibu, saudara laki-laki, kamu tidak mengerti maksud dari apa yang baru saja saya katakan." Semua orang tidak bisa tidak bertanya-tanya. Lihatlah An Kaifeng. An Kaifeng melanjutkan, "Kami memang ceroboh kali ini. Tapi ini hanya salah satu poinnya. Lebih penting lagi, dalam 10 atau 20 tahun terakhir, kali ini keluarga kami hanya ceroboh sebelum pihak lain memanfaatkan kesempatan itu. Ini membuktikan itu apa? Ini membuktikan bahwa pihak lain tidak kebetulan menemui kelalaian kita. Sebaliknya, ini membuktikan bahwa pihak lain mungkin telah memikirkan cara membunuh kita dalam satu langkah selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Semua anggota keluargaan memasang ekspresi tegas ketika mendengar ini. Mereka semua tahu apa maksud kata-kata An Kaifeng. Pada saat ini, An Kaifeng berkata lagi, "Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, Zhao Nan,
Jangan tersinggung setelah mendengarkan ini. Saya pikir pernikahan Likin dengan keluarga kami adalah konspirasi tersendiri, dan itu disengaja konspirasi melawan seluruh keluargaan. Konspirasi yang sangat jangka panjang, sangat tersembunyi, sangat mematikan, sebuah konspirasi besar. Berbicara tentang ini, An Kaifeng berhenti sebentar dan berkata dengan ekspresi tegas, "Saya punya perasaan bahwa mungkin ini masalah akan ada padaku. Apa yang terjadi pada saudara perempuanku saat itu juga ada hubungannya." Kata-kata seorang Kaifeng membuat Ye Chen tercengang. Mengenai pembunuhan orang tuanya, Ye Chen selalu ingin menyelesaikannya, tetapi dia belum menemukan petunjuk nyata sampai sekarang. Mendengar An Kaifeng menyebut ibunya, dia segera menguatkan diri, menunggu tindak lanjut dari keluargaan, dan pada saat yang sama mengharapkan keluargaan untuk mengungkapkan beberapa informasi orang dalam. Namun, kata-kata Tuan An selanjutnya menuangkan air dingin ke kepala Ye Chen. Dia berkata dengan nada serius, "Belum ada petunjuk tentang pembunuhan saudara perempuan dan saudara ipar Anda. Saat itu, saya mengira itu adalah keluarga Rothschild, tetapi setelah mencari begitu lama, saya masih belum melakukannya. Saya belum menemukan keluarga Rothschild. Ada bukti bahwa keluarga Jerman terkait langsung dengan kejadian ini. Anda mengatakan bahwa kejadian ini mungkin terkait dengan pembunuhan saudara perempuan Anda, tetapi saya tidak mengerti mengapa mereka tidak menyerah setelahnya. Begitu lama, apa yang terjadi dengan adikmu dan kakak iparmu saat itu? Setelah menyinggung mereka, bagaimana mungkin mereka masih dengan sengaja berencana membunuh seluruh keluarga kita setelah sekian lama?" Semua orang terdiam. Adapun Ye Chen, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Ia pernah mengira bahwa keluarga Rothschild pasti terlibat dalam kematian orang tuanya. Selama periode ini, dia bekerja keras untuk menghemat energi dan meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan, hanya untuk bersiap menghadapi keluarga Rothschild suatu hari nanti. Namun, dari perkataan kakek saya, sepertinya masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Rothschild. Kali ini, Ye Chen mendapat masalah lagi. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa selain keluarga super seperti Rothschild, yang sangat kaya dan berkuasa, tidak ada keluarga lain yang begitu berkuasa sehingga Anjia tidak menganggap serius. Meski keluarga kerajaan Saudi juga memiliki sumber keuangan yang sangat kuat, namun ciri-ciri para Taipan Timur Tengah itu juga terlihat jelas, yaitu tidak mau terlibat dalam urusan di luar tanah air. Mereka tidak memiliki ambisi untuk melakukan ekspansi eksternal dalam kehidupan ini. Sebaliknya mereka hanya ingin menggunakan segala cara untuk menjamin stabilitas keluarganya. Hal ini seolah-olah mereka menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli lusinan artileri dari Tiongkok 20 atau 30 tahun yang lalu. Bukan untuk ekspansi eksternal, namun untuk meningkatkan pertahanan diri dan pencegahan. Terus terang, ini adalah anak konyol dari seorang tuan tanah, menjaga banyak kekayaan, berusaha mati-matian untuk membangun tembok yang lebih tinggi dan lebih kuat di sekitar rumahnya, dan dia hanya memiliki satu tujuan dalam melakukan ini. Jika saya tidak keluar, tidak ada di antara kalian yang mau, masuklah. Oleh karena itu, Ye Chen juga dapat menyimpulkan bahwa kematian orang tuanya tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Saudi. Tapi kemudian semuanya menjadi membingungkan lagi. Jika bukan keluarga kerajaan Saudi dan keluarga Rothschild yang sepertinya tidak ada hubungannya, lalu siapa lagi? Tepat ketika Ye Chen sakit kepala, Fei Kexin membawa Yuan Zixu ke pintu kotak tempat keluargaan berada dan mengetuknya dengan lembut. Ketika lelaki tua itu mendengar ketukan di pintu, dia segera berkata, "Silakan masuk." Begitu dia selesai berbicara, Fei Kexin mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Saat mereka melihat Fei Kexin, semua orang di keluargaan bahkan lebih terkejut. Mereka semua mengenal Fei Kexin. Sebelum kejadian hari ini, mereka masih mendiskusikan kembalinya Fei Kexin ke keluarga Fei dan secara ajaib menjadi kepala baru keluarga Fei. Selain itu,
Mereka semua mengapresiasi humas krisis tingkat buku teks Fei Kexin. Oleh karena itu, ketika Fei Kexin masuk, mereka sekilas mengenalinya. Setelah memasuki pintu, Fei Kexin berkata kepada lelaki tua itu dengan sangat sopan, "Tuan An, saya Fei Kexin dari keluarga Fei. Saya diminta oleh dermawan saya untuk datang ke sini untuk membantu. Dermawan saya mengatakan bahwa Anda dapat menelepon dan menghubungi bawahanmu terlebih dahulu. Setelah memastikan tempat yang benar-benar aman, aku akan mengatur tenaga untuk mengawal kita sepanjang jalan." Seorang Kaifeng bertanya dengan heran, "Nona Fei, siapa dermawan yang kamu bicarakan?" "Itu dermawan yang baru saja menyelamatkan kita." Fei Kexin mengangguk dan berkata, "Iya, itu dia." Setelah mengatakan itu, Fei Kexin menambahkan, "Dermawan saya meminta saya untuk datang membantu menangani kejadian itu. Jadi saya segera bergegas bersama orang-orang. Sekarang bahwa semuanya telah ditangani di luar, Anda dapat bersiap untuk pergi." Tuan An berkata dengan nada yang sangat sopan, "Gadis kecil, saya ingin bertanya dengan berani. Siapa dermawan ini? Dia adalah anggota dari lebih dari 10 anggota dari keluargaan kami. Kami ingin mencari kesempatan untuk membalas kebaikan ini." Fei Kexin berkata, "Tuan An, sejujurnya, dermawan saya juga baik kepada saya. Ketika kakek saya dan saya berada di Tiongkok itu hari itu, paman saya mengambil kesempatan untuk merebut gelar kepala keluarga dan menghabiskan banyak uang untuk membunuh saya dan kakek saya. Dermawan sayalah yang menyelamatkan kami dan melindungi kami dengan erat. Pada akhirnya, dialah yang membantu kita kembali ke New York dan mendapatkan kembali kendali atas keluarga Fei." Setelah mengatakan itu, Fei Kexin memandang Tuan An dan berkata dengan sangat serius, "Tuan An, dermawan saya sangat kuat dan sangat rendah kuncinya. Dia meminta saya untuk menyampaikan kepada Anda bahwa dia tidak suka dibicarakan oleh orang lain dalam hidupnya. Perhatikan, jadi saya dengan sungguh-sungguh memperingatkan Anda untuk tidak mencoba menyelidiki identitasnya. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." Ketika Tuan An mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat kecewa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Dermawan saya menyelamatkan nyawa keluarga kami dan membantu kami menemukan pengkhianat yang tersembunyi di dalam keluarga. Atas kebaikan yang begitu besar, setidaknya dia harus memberi kami kesempatan untuk berterima kasih secara langsung dan membalas kebaikan tersebut." Fei Kexin melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Tuan An, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Dermawan saya telah membantu banyak orang dan menyelamatkan banyak orang. Belum lagi Anda semua berhutang budi padanya. Kakek dan saya juga sangat disayangi olehnya, dan kami selalu mencari peluang untuk membalasnya. Justru karena inilah saya ada di sini hari ini. Jadi jika Anda benar-benar ingin membalas kebaikan Anda kepada dermawan Anda akan melakukannya, pasti punya peluang di masa depan. Jadi tidak perlu terburu-buru." Tuan An mengangguk ringan, menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih. Nona Fei mengingatkan saya mengerti. Jika ada kesempatan, silakan minta Nona Fei untuk menyampaikan kepada dermawan saya atas nama saya. Jika dermawan saya memiliki kebutuhan di masa depan, tidak ada yang berani tidak menaati saya." Fei Kexin berkata, "Oke, saya pasti akan mengirimi Anda pesan. Tolong sampaikan kata-kata Anda kepada dermawanmu." Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya, menyerahkannya kepada Tuan An, dan berkata, "Tidak ada sinyal di kamar. Tolong minta Tuan An untuk pindah ke pintu dan memanggil tim pengawal keluargaan Fei." Kexin begitu dia selesai berbicara, di antara tumpukan barang-barang keluargaan di meja kopi, sebuah ponsel berwarna merah muda menyala, seolah-olah telah menerima pemberitahuan push. Melihat ini, An Kaifeng segera mengambil ponselnya. Setelah membuka kuncinya, dia berseru, "Ponsel memiliki sinyal. Apa yang terjadi, Tuan An?" Sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, "Kami memiliki segalanya di sini. Belum disentuh,
diperkirakan peralatan pelindung ada di Likin. Setelah dia keluar, sinyalnya pulih. Seorang Kaifeng tanpa sadar berseru, untungnya, dia hanya membawa peralatan pelindung. Jika itu bom, konsekuensinya tidak terbayangkan. An Youyu berkata, kakak kedua, jika kakak ipar ketiga membawa bom, akan sulit baginya untuk melewati pemeriksaan keamanan bandara. Seorang Kaifeng tertawa pada dirinya sendiri, itu benar. Setelah itu, dia berkata kepada orang tua itu berkata, "Ayah, izinkan saya menelepon dan mengatur seseorang untuk datang. Ayo kembali ke Los Angeles secepat mungkin." Tuan An menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan kembali ke Los Angeles, kembali ke Gedung Anbang." Gedung Anbang, seorang Kaifeng tampak terkejut. Bertanya, "Ayah, ayo kita pergi ke Gedung Anbang bersama keluarga, keamanan level di sana tidak cukup tinggi." Orang tua itu berkata dengan tegas, "Berkat adikmu, ini adalah tempat teraman." Visi An Chengqi tidak ada bandingannya di seluruh keluargaan. Saat berencana membangun Gedung Anbang, ia mengeluarkan banyak uang untuk membuat lantai atas Gedung Anbang tidak bisa dihancurkan. Lantai atas Gedung Anbang terbuat dari kaca anti peluru berstandar sangat tinggi, dan lorong serta poros elevator dari lantai atas ke atap dan bawah semuanya memiliki sekat fisik sekuat brankas bank. Setelah sekat fisik yang kuat ditutup, semua ditutup, seluruh lantai paling atas tidak bisa ditembus. Desainnya yang tidak dapat ditembus membuat senjata apapun tidak mungkin menembus lantai atas dari atap, lantai bawah, atau jendela, kecuali lawan berani melancarkan serangan helikopter bersenjata di New York City. Tidak ada yang bisa masuk. Apalagi Menara Anbang yang terletak di pusat kota Manhattan merupakan kawasan paling makmur di New York bahkan seluruh Amerika Serikat. Selain itu, setelah insiden 9/11, Kepolisian AS dan Departemen Keamanan Nasional sangat mementingkan keselamatan Gedung Pencakar Langit New York, jadi sama sekali tidak ada yang berani terang-terangan melancarkan serangan sengit ke Gedung Anbang di tempat seperti ini. Bahkan kecil kemungkinannya ada gangster yang bisa membawa senjata mematikan seperti helikopter bersenjata ke langit di atas Manhattan, New York. Karena itu, An Chengqi sudah lama menyimpulkan bahwa jika keluarga An menghadapi bencana, bersembunyi di Gedung Anbang pasti lebih aman dibandingkan tempat lain. Bersembunyi di Gedung Anbang sama dengan bersembunyi di atas kepala hampir 10 juta orang di New York. Tidak peduli dimanapun penduduk New York berada di New York, selama dia melihat ke arah Manhattan yang ramai di kejauhan, dia dapat melihat Gedung Anbang. Di bawah pengawasan publik seperti itu, mustahil bagi siapapun untuk melakukan apapun terhadap Anjia. An Chengqi menyebut Gedung Anbang sebagai benteng terakhir keluargaan, dan hanya lelaki tua dan bos An Chongqiu yang mengetahui rahasia benteng ini. Selain itu, bahkan An Kaifeng yang sebagian besar bekerja di Gedung Anbang pun tidak menyangka bahwa lantai ini memiliki misteri seperti itu. Alasan mengapa dia tidak memberitahu An Kaifeng adalah karena lelaki tua itu percaya bahwa kepribadian radikal An Kaifeng cocok untuk merambah ke bidang bisnis. Namun, begitu masalah meningkat ke situasi yang melibatkan keselamatan seluruh keluarga, kepribadian radikalnya dapat dengan mudah dihancurkan karena kurangnya kehati-hatian. Buatlah penilaian yang buruk. Pada saat kritis, penilaian yang tidak hati-hati dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Sebaliknya, sang bos, An Chongqiu, memiliki kepribadian yang berhati-hati dan mencari stabilitas dalam segala hal. Ia juga lebih percaya padanya ketika mengambil keputusan terkait keselamatan keluargaan. Hanya dia dan An Chongqiu yang mengetahui rahasia benteng ini yang tidak akan diaktifkan sampai saat-saat terakhir. Saat ini, meskipun keluargaan melarikan diri secara kebetulan, situasinya paling mendesak saat ini, jadi satu-satunya tempat yang terpikirkan oleh lelaki tua itu adalah Gedung Anbang. Seorang Kaifeng tidak begitu memahami keputusan ayahnya, dan berkata dengan ragu, "Ayah, dalam hal keamanan,
Saya khawatir ini tidak semen istana di Los Angeles. Bukan, ada tempat perlindungan bawah tanah di sana. Jika sesuatu yang besar terjadi, tempat penampungan juga dapat melindungi seluruh keluarga, keselamatan masyarakat. Seorang Chongqiu berdiri saat ini dan berkata, Kai Feng, ayah benar, bagi kami saat ini, tidak ada tempat yang paling aman selain gedung Anbang. Kakak punya meninggalkan kita jalan keluar dari sana. Mata seorang Kai Feng membelalak dan dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia dengan cepat menemukan alasannya. Jadi dia mengangguk dengan tegas dan berkata dengan serius, Oke, kalau begitu pergi ke gedung Anbang. Seorang Chongqiu mengangguk. Tidak berkata apa-apa lagi, tapi mau tidak mau merasa sangat terkejut dengan penampilan lelaki tua itu malam ini. Penampilan lelaki tua malam ini, saya tidak bisa mengatakan bahwa dia benar-benar tenang ketika keadaan berubah, tetapi dia juga tenang melebihi orang biasa. Apalagi logika berpikirnya juga sangat jernih. Tidak ada jejak penyakit Alzheimer sama sekali. Tepat ketika dia mengira otak lelaki tua itu mungkin sudah membaik, dia tiba-tiba menemukan ada pulpen sangat kecil yang tersembunyi di antara jari-jari tangan kanan lelaki tua itu. Dan diam-diam dia menyodok telapak tangan kirinya dengan ujung penanya. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada banyak kata yang tertulis dengan padat di telapak tangan kiri lelaki tua itu. Setiap kali lelaki tua itu menyodok telapak tangannya dengan keras, dia akan menundukkan kepalanya dan diam-diam melirik kata-kata kecil yang tertulis di telapak tangan. Seorang Chongqiu bahkan menemukan bahwa beberapa titik di mana telapak tangan lelaki tua itu ditusuk ternyata sangat penyok, bahkan kulitnya rusak karena ditusuk terus-menerus, bahkan tinta pulpen menembus ke dalam kulit, dan terbentuklah bekas-bekas seperti tato tua. Meskipun dia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang tertulis di telapak tangan lelaki tua itu, An Chongqiu dapat menebak bahwa itu pasti kata-kata yang ditulis oleh lelaki tua itu sendiri yang terus-menerus mengingatkannya pada dirinya sendiri. Seorang Chongqiu merasa tertekan dan mau tidak mau diam-diam mencondongkan tubuh ke arah lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu menyodok telapak tangannya dengan ballpoint di lain waktu dan mengintip tulisan di telapak tangannya, An Chongqiu dapat dengan jelas melihat ketiganya. Garis-garis yang tertulis di atasnya. Cheng Qi dan Chang Ying telah pergi selama 20 tahun. Terima kasih kepada tunangan Chener karena telah menyelamatkan nyawanya. Chener belum kembali. Melihat 3 baris ini, hidung An Chongqiu terasa sakit, dan hidungnya terasa sakit, mata tidak bisa menahan rasa basah dan panas. Dia tahu bahwa lelaki tua itu pasti sangat kesakitan ketika menulis 3 baris ini. Dia juga dapat melihat bahwa alasan lelaki tua itu menulis 3 baris ini mungkin untuk mengingatkan dirinya sendiri agar tidak lupa. Sebagai seorang anak, An Chongqiu merasa sangat tertekan saat melihat ayahnya kesulitan mengingat putri dan menantunya sendiri telah meninggal selama 20 tahun, dan cucunya belum juga ditemukan. Namun, dia juga tahu betul bahwa dia tidak bisa membujuknya melakukan hal semacam ini. Dia hanya bisa membiarkan lelaki tua itu mencernanya sendiri. Segera, An Kai Feng memanggil semua pengawal yang bermarkas di New York dekat tempat pertunjukan. Setelah semua orang tiba, An Kai Feng berkata kepada lelaki tua dan perempuan tua itu, Ayah, Ibu, semuanya ada di sini, kita bisa pergi. Tuan An mengangguk dan berkata kepada Fei Kexin dengan sangat sopan, Nona Fei, dalam hal ini, mari kita ucapkan selamat tinggal dulu dan terima kasih atas bantuan Anda. Silakan tinggalkan informasi kontak Chongqiu dan Kai Feng nanti. Jika Anjia berguna di masa depan, Anjia akan berusaha sekuat tenaga. Fei Kexin berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Antuan, Anda adalah terlalu sopan. Saya melakukan semua ini hanya untuk membalas kebaikan saya. Jadi Anda tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Setelah itu, dia menambahkan, dermawan saya meminta saya untuk mengirim Anda dan semua orang ke tempat yang aman. Jadi, saya sebaiknya pergi bersama kalian semua. Tuan An mengangguk sedikit, menangkupkan tangannya dan berkata,
Kalau begitu terima kasih, Nona Fei. Fei Kexin memikirkan sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, wanita yang dibawa Tuan Yuan baru saja saya tidak tahu bagaimana Anda berencana membuang jenazahnya. Jika untuk sementara tidak nyaman, saya dapat mengatur tempat yang aman untuk meletakkannya dengan benar, Tuan An. Berkata, saya ingin meminta dokter forensik untuk lakukan otopsi untuk melihat apakah ada petunjuk. Tetapi saat ini sangat sulit. Jika Anda tidak memiliki cukup energi, saya akan meminta Nona Fei untuk membantu Anda menetap sementara. Setelah keluargaan pulih, saya akan menghubungi Anda untuk mendapatkannya kembali. Tidak masalah, Fei Kexin langsung setuju dan berkata, kalau begitu saya akan meminta seseorang untuk mendapatkannya kembali nanti. Kirim mayatnya ke tempat yang aman. Tuan An mengangguk dan berkata, kalau begitu ayo kita pergi dari sini dulu. Pada saat ini, wanita tua di samping tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan prihatin, Ms. Fei, saya tidak tahu apa resepsi sebelumnya. Apakah Nona Chen kita ada di sini? Tidak sakit, kan? Fei Kexin buru-buru berkata, jangan khawatir, Nona Chen baik-baik saja dan ada di luar. Oke. Wanita tua itu menghela napas lega dan berkata, kalau begitu ayo keluar saja, dan aku akan menyapa Nona Chen juga. An Chong Qiu dan An Kai Feng memimpin semua orang dari keluarga An keluar dari kotak. Ye Chen mendengarkan langkah kaki yang semakin jauh, dan saat dia menghela nafas lega, dia merasa sedikit tersesat di dalam hatinya. Dia merasa bahwa mengenali kakek dan neneknya dan keluarga mereka bukanlah hal yang buruk. Ini juga merupakan kenyamanan psikologis bagi kedua orang tua tersebut. Namun, ketika dia berpikir bahwa tidak ada petunjuk yang ditemukan tentang kematian orang tuanya, dan bahwa musuh mungkin jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, Ye Chen agak bersyukur atas kegigihannya. Bagaimanapun, Anda hanya dapat berkembang secara sederhana ketika Anda berada dalam kegelapan. Jika raksasa yang bersembunyi di tempat paling gelap terpancing keluar sebelum waktunya, hal itu dapat menyebabkan bencana besar bagi orang-orang di sekitarnya. Saat 4 pintu lift ditutup, hanya Ye Chen dan Xiao Churan, yang sedang tidur nyenyak di bahunya, yang tersisa di seluruh area VIP. Jadi, Ye Chen diam-diam mengambil kembali jejak energi spiritual yang tersisa di otaknya, lalu menutup matanya dan berpura-pura tertidur. Xiao Churan akhirnya terbangun saat ini, dan pikiran pertamanya ketika dia bangun adalah berpikir pada dirinya sendiri, aku, di mana aku? Kemudian, ketika dia melihat Gu Qiuyi bernyanyi dan menari di atas panggung melalui jendela dari lantai ke langit-langit, dia berseru sebagai jika dia disambar petir, "Hah, konser sudah dimulai, aku. Bagaimana aku bisa tertidur di waktu yang begitu penting?" Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke arah Ye Chen di sampingnya dan menemukan bahwa Ye Chen juga tidur nyenyak dengan kepala terangkat, dan dia dengan cepat menggelengkan bahunya dan berseru, sayang, tolong bangun." Ye Chen membuka matanya berpura-pura mengantuk, lalu bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya Xiao Churan di sebelahnya, "Ada apa dengan istriku? Aku sedang bermimpi." Xiao Churan menunjuk ke panggung konser dan berkata dengan ekspresi kesal, "Lihat, konsernya sudah dimulai. Kenapa mereka berdua tertidur?" Ye Chen berpura-pura terkejut dan berkata, "Oh, biarkan aku pergi. Ini benar-benar dimulai. Aku tidak tahu kenapa kita tertidur. Apakah kami terlalu lelah karena bermain di siang hari?" Xiao Churan berkata dengan sedih, "Saya tidak tahu. Tapi sepertinya saya tidak merasa lelah, dan ketika video pembuka pertama kali diputar, saya cukup terlibat dalam menontonnya. Tapi aku tidak tahu kenapa tiba-tiba aku tidak menontonnya. Terkesan." Ye Chen berkata dengan santai, "Oh, bukankah ini normal? Terkadang aku merasa mengantuk, dan hanya butuh sekejap mata untuk tertidur. Anda melakukan hal-hal lain 1 detik, dan berikutnya setelah berkedip sebentar, saya langsung tertidur." Saat dia berbicara,
Ye Chen berkata dengan serius, Anda melihat banyak pengemudi yang mengalami kecelakaan saat mengemudi sambil lelah, kiranya mereka pasti bisa selamat dan tidak akan tertidur. Jadi saya mengemudi dengan kencang. Tetapi pada saat tertentu saya tertidur dan tidak tahu apa-apa. Ketika saya bangun lagi, mobil sudah melewati parit. Xiao Churan berkata dengan mata merah. Tapi aku benar-benar tidak mengantuk sama sekali. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi bergumul dengan masalahnya, cemberut dan berkata dengan depresi, "Oh, aku tidak mau peduli tentang bagaimana aku tertidur tadi. Yang utama adalah aku tidak tahu sekarang. Sudah berapa lama konsernya berlangsung? Aku melewatkan semua klip pembuka dan penampilan pembuka yang indah. Aku benar-benar depresi." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oh, tidak apa-apa, saya tidak menonton yang ini hari ini. Kita bisa menunggu yang berikutnya untuk menggantikan awal konser. Tema konser tur semacam ini sama. Metode pembukaan dan urutan lagu setiap konser tidak akan berbeda. Tetapi pada konser berikutnya Anda harus istirahat yang baik sebelum pertunjukan dimulai, dan jangan tertidur lagi." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Jika Anda merasa bahwa kamu tidak dapat menebusnya dengan menonton satu pertandingan, lalu mari kita tonton 2 pertandingan lagi. Tidak apa-apa, kan?" Meskipun Xiao Churan masih merasa sangat menyesal di dalam hatinya, Ye Chen telah mengatakannya, jadi dia hanya bisa mengangguk kepala dan berkata tanpa daya, "Lupakan. Tonton saja 2 pertandingan lagi. Saya akan pastikan akurat di pertandingan berikutnya. Baca semuanya." Melihat Xiao Churan telah menerima kenyataan, Ye Chen juga menghela nafas lega, lalu melihat waktu dan berkata sambil tersenyum, Oke, konsernya baru sekitar 30 hingga 40% selesai. Lihat, mari kita nikmati mulai sekarang." Ya, Xiao Churan mengangguk berat sambil memegang dagunya dengan kedua tangan, dan berkonsentrasi menonton penampilan Gu Qiuyi. Sesaat kemudian, di pintu keluar area VIP venue, puluhan mobil melaju silih berganti, mobil tersebut antara lain armada keluarga Fei dan armada Anjia. Di antaranya, keluarga An mengambil 8 mobil dan segera meninggalkan lokasi kejadian menuju untuk gedung Anbang. Pada saat yang sama, pecinan New York, beberapa mobil polisi dengan cepat melaju ke Chinatown dan berhenti di depan toko angsa panggang Chen Zhaozong. Lebih dari selusin petugas polisi New York keluar dari mobil mereka dan berjalan ke toko angsa panggang. Pemimpinnya tak lain adalah orang kepercayaan Li Yalin yang dikenal sebagai Xiao Wu. Nama aslinya adalah Lu Ming. Karena dia tinggal di keluarga Wu, dia selalu dipanggil Xiao Wu oleh orang tua dan kakak laki-lakinya. Saat ini, masih banyak pelanggan di restoran angsa panggang yang makan. Begitu Lu Ming masuk, para pengunjung ini terkejut. Saat ini, Lu Ming meletakkan satu tangan di pistol di pinggangnya, menunjuk lencana polisi dengan tangan lainnya, dan berkata kepada semua orang, "Maaf, semuanya, polisi sedang menangani kasus ini. Silakan duduk diam dan jangan bergerak." Pria itu memaksa melihat begitu banyak petugas polisi datang ke pintunya. Zai sangat gugup hingga dia tidak dapat berbicara. Dia memegang sepotong angsa panggang dan hendak menaruhnya pada tamu itu, meja, tapi tanpa sadar tangannya gemetar dan jatuh ke tanah. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik seperti orang gila dan berteriak ke arah dapur, "Paman Zong, polisi ada di sini, lari, lari." Setelah mendengar ini, Lu Ming segera mendorongnya ke tanah dan memperingatkannya dengan dingin. Berkata, "Wah, aku tahu segalanya tentang kamu dan Chen Zhaozong. Jika kamu tidak ingin dikirim kembali, minggir saja dan jangan katakan apapun. Kalau tidak, aku tidak bisa membantumu," kata Qiang Zai, berjuang keras. Dia berteriak, "Kirim aku kembali, aku ingin kembali dengan Paman Zong." Lu Ming berkata dengan tegas, "Kamu benar-benar bodoh. Demi semua orang menjadi orang Tionghoa, aku ingin melepaskanmu. Tapi jangan bersikap tidak sopan." Chen Zhaozong buru-buru keluar dari dapur saat ini. Tanpa melepas celemeknya,
dan berkata dengan tergesa-gesa, "Petugas polisi, saya Chen Zhaozong, dan saya sepenuhnya bekerja sama dengan Anda dan semua orang penegakan hukum. Tapi Qiang Zai masih muda dan dia tidak peka, jadi jangan seperti dia." Lu Ming melihat Chen Zhaozong keluar. Nada dan sikapnya sangat melembut. Dia melepaskan Qiang Zai dan memperingatkan dengan suara rendah, "Adik, kali ini kamu beruntung bisa bertemu denganku. Jika orang-orang hantu itu yang datang ke sini, tamatlah kamu. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di Chinatown dengan jujur. Aku tidak akan mempersulitmu, tetapi Anda harus mengetahuinya sendiri dan belajar untuk menoleransi segalanya. Ada banyak rekan senegaranya yang datang ke Amerika Serikat diselundupkan ke Amerika Serikat, di antara mereka yang sekarang dianggap sebagai tuan. Mana yang tidak menanggungnya lebih dulu? Qiang Xi juga tahu bahwa polisi itu tidak jahat, tidak bisa menahan tangisnya, dan berseru, "Kamu ingin bagaimana dengan Paman Zong? Dia tidak bisa kembali ke Pulau Hong Kong. Jika dia kembali ke Pulau Hong Kong, dia akan dibunuh." Lu Ming menghela nafas, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, Chen Zhaozong berkata dengan senyum acuh tak acuh, "Qiang Zai, kamu jangan khawatir tidak berdasar. Pulau Hong Kong juga merupakan masyarakat yang diperintah oleh hukum, dan ini tidak semrawut seperti yang kamu kira." Setelah mengatakan itu, dia memandang Lu Ming dan berkata, "Aku tahu kamu akan datang, dan barang bawaanmu sudah dikemas. Bisakah kamu membiarkan aku pergi dan mengambilnya?" Lu Ming melambai ke rekan lain di sampingnya dan berkata, "Adong, kamu ikut dia." Orang lain segera setuju, "Oke, segera." Chen Zhaozong menarik koper kecil lamanya dan pergi ke kantor polisi, berjalan ditemani oleh. Dia memandang Qiang Zai, tersenyum tipis dan berkata, "Ah Qiang, ketika kamu besar nanti, kamu tidak lagi menjadi Qiang Zai. Kamu harus belajar mandiri. Ingat apa yang saya katakan, jalankan toko ini dengan baik dan jangan hancurkan. Tahukah Anda kerja keras yang telah saya lakukan selama lebih dari 20 tahun?" Qiang Zai menangis. Dia mengangguk berulang kali dan tersedak, "Saya kenal Paman Zong." Chen Zhaozong mengangguk puas dan melihat pria yang ketakutan itu. Para pengunjung menangkupkan tangan mereka dan berkata, "Banyak dari Anda adalah pelanggan tetap saya. Setelah malam ini, saya tidak akan bisa memasak nasi angsa panggang untuk Anda. Namun, Qiang telah bersama saya lebih dari 10 tahun dan telah mempelajari keahliannya dengan sangat baik. Saya juga berharap semua orang dapat mendukung bisnisnya di masa depan." Semua pengunjung lama tahu bahwa Chen Zhaozong tinggal secara ilegal di Amerika Serikat. Meskipun mereka tidak mengetahui masa lalunya, mereka juga tahu betul bahwa sejak polisi menemukannya, dia pasti akan dideportasi kembali. Hasilnya, semua orang mulai meyakinkannya dan mengatakan mereka akan menjaga bisnis Qiang Zai dengan baik. Chen Zhaozong berterima kasih kepada semua orang, lalu memandang Qiang Zai dan berkata, Qiang, saya akan mengambil langkah pertama. Saya akan mentraktir Anda semua makanan ini malam ini. Anda harus ingat untuk memberi Anda makanan gratis." Kata-kata yang diucapkan oleh Chen Zhaozong terdengar seperti perpisahan kepada Qiang Zai. Baginya, Chen Zhaozong telah sepenuhnya berperan sebagai seorang ayah dalam 10 tahun terakhir dan merupakan satu-satunya kerabat di hatinya. Oleh karena itu, melihat Chen Zhaozong ditangkap membuatnya sangat sedih. Tapi Chen Zhaozong tidak ingin dia terlalu tenggelam di dalamnya. Petugas polisi Lu Ming awalnya ingin memberinya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Qiang Zai. Tapi Chen Zhaozong mengambil kopernya dan berkata, "Petugas, ayo pergi." Lu Ming menghela nafas. Berkata, "Oke, ayo pergi." Chen Zhaozong bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih perlu memborgolku?" "Tidak." Lu Ming melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu hanya dicurigai tinggal secara ilegal, dan itu bukan kejahatan. Kami akan membawa Anda kembali. Pertama-tama kami akan melakukan penyelidikan awal, lalu membuat catatan, dan kemudian Komisaris Biro Imigrasi akan datang untuk penyelidikan bersama.
Jika ditentukan bahwa Anda tinggal secara ilegal benar, kami akan memulai proses repatriasi, dan orang yang berdedikasi akan mengirim Anda ke pesawat. Chen Zhaozong mengangguk, membungkuk sedikit dengan sangat sopan, dan berkata, "Saya menyebabkan masalah bagi kalian semua." Lu Ming merasa sedikit malu ketika mendengar apa yang dia katakan. Dia terbatuk 2 kali dan berkata dengan penuh arti, "Ahem, ngomong-ngomong, saya harus memberitahu Anda bahwa masalah Anda tidak dipimpin oleh polisi kami, tetapi oleh Biro Imigrasi. Diperkirakan seseorang di sana menerima laporan tentang masa tinggal ilegal Anda. Jadi dilaporkan kepada kami. Mari kita bantu penangkapannya." Saat dia mengatakan itu, Lu Ming juga dengan sengaja mengutuk dan berkata, "Sial, saya tidak tahu siapa itu, sangat membosankan. Di Chinatown, ada begitu banyak orang yang memilih untuk tinggal secara ilegal atau menyeberang secara ilegal ke Amerika Serikat. Begitu banyak, tidak ada yang melaporkannya, tetapi Anda dilaporkan. Implikasi." Lu Ming adalah mengingatkan Chen Zhaozong dan Qiang Zai bahwa seseorang berada di balik masalah ini. Chen Zhaozong secara alami menyadari hal ini, tetapi dia sudah lama memalingkan muka dari masalah ini. Jadi dia hanya tersenyum dan berkata, "Bagaimanapun, saya melanggar hukum terlebih dahulu, dan masuk akal jika orang lain melaporkan saya." Lu Ming tidak berharap bahwa Chen Zhaozong. Dengan pikiran yang begitu damai, dia berkata tanpa daya, "Oke, saya telah membaca informasi Anda dan Anda adalah orang yang cerdas. Karena Anda telah mengetahui taruhannya, saya tidak akan berbicara omong kosong di sini." Setelah itu, dia sengaja melirik ke arah Qiang Zai dan berkata, "Seluruh proses penangkapan, penyelidikan, dan penentuan deportasi biasanya memakan waktu 5 hingga 7 hari. Namun, situasi Anda jelas istimewa. Jadi Biro Imigrasi mengharuskan kasus ini diselesaikan dalam waktu 3 hari. Namun, bos saya terpaksa pensiun dini baru-baru ini, yang membuat suasana hati saya tidak baik. Jadi saya berencana untuk bekerja keras, dan saya kira saya bisa menundanya selama 2 atau 3 hari lagi. Anda tahu siapa Anda lakukan. Jika Anda memiliki kemampuan lain, jangan sembunyikan, cepat dan temukan jalan." Lu Ming telah membaca informasi Chen Zhaozong, dan hidupnya pasti akan dalam bahaya sampai dia kembali ke Pulau Hong Kong, dan dia juga tahu bahwa ayah Chen Zhaozong dan Gu Qiuyi adalah teman keluarga. Jika keluarga Gu Qiuyi bisa membantu, itu mungkin menyelamatkan nyawanya. Jadi dia sengaja menyebutkan mereka berdua, dan bahkan menyatakan bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu menunda pemulangan Chen Zhaozong. Chen Zhaozong juga mendengar arti kata-kata Lu Ming. Dia memandang Qiang Si dan berkata dengan serius, "Qiang, tolong jangan hubungi siapapun. Saya tidak ingin berhutang budi lagi kepada siapapun. Apakah Anda mengerti?" "Saya mengerti." "Zong Paman." Qiang Zai menangis dan mengangguk, tapi dia sudah memiliki perhitungan sendiri di dalam hatinya. Dia merasa harus memberitahu Nona Gu apapun yang terjadi. Dia mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkan Paman Zong saat ini. Saat ini, Chen Zhaozong tersenyum pada Qiang Zai, berbalik dan berjalan keluar bersama Lu Ming. Qiang Zai mengejarnya keluar toko dan melihat Chen Zhaozong dibawa ke salah satu mobil polisi. Kemudian, seluruh konvoi meninggalkan Chinatown dengan lampu polisi menyala terang. Setelah iring-iringan mobil menghilang dari pandangan, Qiang Zai segera kembali ke toko dan ingin menelepon Gu Qiuyi. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak memiliki informasi kontak Gu Qiuyi. Bagaimanapun, Gu Qiuyi adalah bintang besar, dan dia adalah tamu Paman Zong setiap kali dia datang. Jadi Qiang Si bekerja dengan tenang di samping Paman Zong setiap saat, dan jarang berkomunikasi dengan Gu Qiuyi. Dia tahu bahwa hanya Gu Qiuyi yang bisa menyelamatkan Paman Zong saat ini. Namun ketidakmampuan menghubungi Gu Qiuyi masih membuatnya cemas. Memikirkan konser Gu Qiuyi yang secara resmi dimulai hari ini, dia segera melepas celemeknya dan berkata kepada pengunjung di toko, "Ada yang harus saya lakukan?"
Tolong bantu diri Anda sendiri. Tolong tutup pintunya untuk saya jika Anda orang terakhir yang pergi. Terima kasih kamu." Setelah itu, dia bergegas keluar toko, memanggil taksi dan menuju ke lokasi pertunjukan. Dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu Gu Qiui ketika dia pergi ke tempat pertunjukan. Namun, ini adalah satu-satunya cara dia bisa melakukannya sekarang. Pada saat yang sama, keluarga An, di antar pengawalnya sendiri, Fei Kexin, dan Yuan Zixu, tiba dengan selamat di gedung Anbang. Setelah Fei Kexin mengirim keluarga An ke dalam gedung, dia berkata kepada Tuan An, "Tuan An, saya akan mengirim Anda semua ke sini. Jika Anda memerlukan bantuan baru-baru ini, jangan ragu untuk menghubungi saya." Tuan An mengklik. He mengangguk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Nona Fei." Fei Kexin berkata dengan tergesa-gesa, "Sama-sama, ini yang harus saya lakukan." Pada saat ini, Tuan An berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Nona Fei, saya baru saja berada di dalam mobil. Saya menghubungi salah satu asisten pribadi saya ketika saya naik. Dia dan timnya kini telah tiba dari Los Angeles. Terima kasih telah menjaga jenazah dan barang-barang pribadinya. Orang-orang saya akan menghubungi Anda ketika mereka tiba." "Tidak masalah," Fei Kexin berkata tanpa ragu-ragu ketika dia sampai di New York. "Minta saja dia untuk menghubungi saya secara langsung." "Oke." Tuan An mengangguk sedikit dan berkata, "Kalau begitu ayo naik dulu." Keamanan peralatan inspeksi telah dipasang di pintu ruang lift. Seorang Kaifeng berkata kepada orang tuanya dan anggota keluarga lainnya, "Untuk mencegah kecelakaan, kita semua harus melakukan pemeriksaan keselamatan menyeluruh sebelum naik ke atas. Saya baru saja bertanya kepada orang-orang untuk memeriksanya. Lift telah dibuka, dan dipastikan tidak ada yang abnormal. Tetapi semua orang harus lebih berhati-hati. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, masuk ke lift berpasangan dan naik ke atas secara bertahap." An Kaifeng. Kehati-hatian tidak menimbulkan keberatan siapapun. Semua orang tahu bahwa keselamatan saat ini adalah hal yang paling penting, Jadi, lelaki tua dan perempuan tua itu melewati pemeriksaan keamanan terlebih dahulu, lalu naik lift ke atas. Seorang Chongqiu dan istrinya mengikuti dari belakang. Setelah semua orang berhasil melewati pemeriksaan keamanan dan naik ke atas, Fei Kexin menghela nafas lega, berbalik dan membawa semua orang keluar dari gedung Anbang tanpa berlama-lama. Hal pertama yang dilakukan Pak An saat menggiring semua orang ke lantai atas adalah menutup sekat fisik di lantai atas gedung Anbang. Untungnya, cadangan material di lantai ini sangat mencukupi sehingga tidak menjadi masalah bagi pihak tersebut. Sebuah keluarga yang tinggal di sini selama beberapa bulan. Setelah menutup partisi, Tuan An memanggil ketiga putra dan satu putrinya ke ruang konferensi. Setelah semua orang duduk, dialah yang pertama berbicara. "Dalam 7 hari ke depan, tidak ada dari kami yang boleh meninggalkan sini. Kami akan menunggu dan lihat bagaimana segala sesuatunya berkembang. Jika bahayanya untuk sementara dihilangkan, dan semua orang akan pergi secara berkelompok." Setelah itu, dia menambahkan, "Selain itu, Anda juga dapat melihat dari apa yang terjadi malam ini bahwa tujuan pihak lain bukanlah untuk menghasilkan uang, tetapi untuk memusnahkan seluruh keluargaan. Jadi dari sudut pandang semua orang, mulai dari pergi dari sini, semua orang di Anjia tidak diperbolehkan berkumpul di manapun di luar lingkup Anjia. Pada saat yang sama, kita harus melipat gandakan investasi kita dalam keamanan dan memastikan bahwa ada personel keamanan yang memadai dan sarana keamanan yang memadai setiap saat." An Chongqiu berkata, "Ayah, saya menyarankan agar di masa depan pekerjaan keamanan kita tidak lagi bergantung pada sejumlah kecil ahli seni bela diri. Sebaliknya, kita harus membangun sistem keamanan yang lengkap, komprehensif dan kuat seperti presiden, dan membentuk sistem keamanan yang lengkap, personel keamanan menjadi beberapa kelompok. Sistem keamanan yang beroperasi secara independen memastikan bahwa banyak sistem tercakup dari dekat hingga jauh,
dari dalam keluar, dan memiliki redundansi yang memadai. Bahkan jika satu sistem lumpuh, sistem lain masih dapat bekerja seperti biasa, benar. Tuan An mengangguk dan berkata dengan serius, Chong Qiu, kamu memiliki pikiran yang peka. Kamu akan bertanggung jawab atas masalah ini. Mulai sekarang, keselamatan adalah kebutuhan utama keluarga An. Dalam hal keselamatan, tidak masalah berapa banyak uang yang diinvestasikan. Itu tidak masalah. Tidak peduli apa, bersambung.